Selamat pagi pemirsa, saya Kiki Nasution akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Jenazah wanita dimandikan pria umat muslim Pematang Siantar protes. Diguyur hujan es, rumah warga di Pakpak Barat rusak parah. Dan Rindam 1 Bukit Barisan buka acara Bintal Fisdis SMA SMK Plus Kesehatan Evarina di Seribu Dolok Simalungun. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Prosesi fardu kifayah jenazah seorang wanita yang dilakukan 4 pria di Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Seragih, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, berbuntut panjang hingga ke jalur hukum. Beredarnya informasi seorang jenazah wanita dimandikan 4 pria yang merupakan petugas Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Seragih viral di media sosial. Menanggapi informasi ini, puluhan umat muslim Kota Pematang Siantar bersama beberapa ulama mendatangi kantor MUI Kota Pematang Siantar di Jalan Kartini untuk mempertanyakan hukum dan aturan fardu kifayah pemandian jenazah sesuai syariat Islam. Mendapatkan pengaduan dari masyarakat, pihak MUI Kota Pematang Siantar kemudian mengundang manajemen RSUD Jasamen Seragih yang melakukan prosesi pemandian jenazah wanita tersebut. Sejumlah pihak terlihat hadir dalam pertemuan tersebut, seperti Fauzi Monte selaku suami almarhum wanita yang dimandikan. Ada juga Wakil Direktur RSUD Jasamen Seragih Roni Sinaga dan Dr. Harlen Saragih, serta Ketua MUI Ali Lubis dan sejumlah pengurus guna membahas persoalan tersebut. Ketua MUI Kota Pematang Siantar Ali Lubis menyampaikan, dari hasil pertemuan dengan para pihak maka diambil beberapa kesimpulan dan kesepakatan, termasuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Mengusulkan kepada MUI Provinsi Sumatera Utara untuk mencabut sertifikat Bilal Mayit atas nama Dedi Agus Arianto yang dikeluarkan MUI karena tidak melaksanakan seperti yang dilaksanakan pada pelatihan di MUI Pematang Siantar tanggal 18 Juli 2020. Apa yang dia terima di sini tidak dilaksanakan di sana. Pada saat penyampaian pelatihan telah disampaikan, bila meninggal dunia seorang perempuan, maka wajib perempuan yang memandikannya, terkecuali suaminya atau mahramnya. Bila itu pun tidak ada, maka disampaikan pada waktu itu jenazah tidak dimandikan, bahkan cukup ditayamumkan saja. Ini tidak dilaksanakan oleh Bilal Mayit yang ada di Rumah Sakit Umum, sehingga seorang laki-laki memandikan jenazah perempuan sesuai dengan pengakuan suami dari almarhumah. Bahkan dipoto lagi, maaf, dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun. Seperti diketahui, awalnya istri Fauzi mengeluh sesak di bagian dada dan terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Laras di Serbelawan, Kabupaten Simalungun. Karena kondisi semakin mengkhawatirkan, pasien dirujuk ke RSUD Jasamen Seragih sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 dan akhirnya meninggal dunia. Prosesi pemandian jenazah ini pun dilakukan di rumah sakit tersebut. Semula pihak keluarga tidak mengetahui petugas yang memandikan jenazah adalah pria. Hal tersebut diketahui Fauzi, suami almarhum, saat dia memaksa masuk melihat prosesi pemandian jenazah istrinya. Dia dan pihak keluarga pun protes sebab berseberangan dengan akidah Islam. Saat ini kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polres Pematang Siantar agar diproses sesuai hukum berlaku. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Karo melakukan disinfeksi seluruh gedung RSUD Kabanjahe pasca meninggalnya seorang pegawai dengan status suspek COVID-19.
pasca meninggalnya seorang perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe. Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Karo melakukan disinfeksi atau penyemprotan cairan disinfektan pada seluruh areal gedung dan perumahan di lingkungan rumah sakit. Terlihat satu unit mobil pemadam kebakaran dan petugas melakukan penyemprotan hingga ke dalam ruangan untuk memastikan seluruh ruangan dalam keadaan steril. Hal ini adalah langkah untuk meminimalisir adanya penyebaran COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Karo membenarkan adanya seorang pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe yang meninggal dunia dengan status suspek COVID-19 saat menjalani perawatan di RSU Pirngadi Medan. Lanjutnya, dari hasil rekaman medisnya, pegawai tersebut tercatat memiliki pneumonia dan hasil rapid test menunjukkan reaktif. Namun pihaknya masih menunggu hasil swab yang sebelumnya telah diambil sebelum meninggal. Kami dari kesehatan ya, pada hari ini kita melakukan kegiatan desinfeksi di rumah sakit umum dan juga di kompleks perumahan rumah sakit umum. Terkait kemarin ada salah satu dari petugas kami yang sisa suspek COVID tapi sudah meninggal. Jadi sesuai protokol kesehatan kita melakukan desinfeksi ke sekeliling rumah sakit dan juga ke rumah daripada almarhumah. Saat ini lanjutnya pihak gugus tugas akan segera melakukan tracing kontak kepada keluarga serta orang-orang yang pernah terlibat kontak dengan pegawai tersebut. Menurut data tim Satgas COVID-19 Kabupaten Karo, sudah 160 kasus yang tercatat secara akumulatif. Dari total kasus positif, 62 kasus dinyatakan sembuh dan 14 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, kuburan massal bagi jenazah COVID-19 milik pemerintah Kota Medan nyaris penuh. Kini Pemko Medan tidak lagi bersedia menampung jenazah COVID-19 dari luar Kota Medan di kuburan massal. Kebijakan baru itu tidak disertai koordinasi yang baik antara Pemko Medan dengan pemerintah daerah tetangga. Terkait adanya jenazah pasien probable COVID-19 yang meninggal dunia di Medan, Sumatera Utara, sempat terlambat dimakamkan di Kabupaten Deli Serdang. Hal itu menimbulkan kemarahan keluarga di depan pemakaman umum Kenari, Jalan Garuda Ujung, Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Diketahui jenazah ditinggalkan petugas rumah sakit yang dikawal petugas keamanan. Pasien memiliki gejala sedang hingga berat, namun belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan positif COVID-19. Semestinya dimakamkan di kuburan massal COVID-19. Selama ini jenazah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang dirawat di Medan langsung dimakamkan di pekuburan massal Simalingkar B milik pemerintah Kota Medan. Namun adanya kebijakan baru mengharuskan jenazah dibawa ke kampung halaman. Setelah pemusarannya diselesaikan rumah sakit, penanganan selanjutnya menjadi tanggung jawab gugus tugas COVID-19 Kabupaten Deli Serdang. Buruknya komunikasi membuat jenazah sempat terlambat dimakamkan. Kebijakan baru pemerintah Kota Medan mengharuskan jenazah COVID-19 asal kabupaten kota di luar Kota Medan dibawa pulang ke kampung halaman, terutama pada daerah yang dapat ditempuh dengan kendaraan di bawah 4 jam perjalanan dari Kota Medan. Karena pemakaman khusus COVID-19 sudah terisi 489 dari kapasitas 1.000 makam. Sebenarnya gini, itu kuburan Simalingkar B sebenarnya itu adalah milik pemerintah Kota Medan yang awalnya kita siap tampung karena memang darurat pada saat itu. Namun melihat perkembangan kondisinya, kalau diteruskan pemerintah Medan menampung seluruh korban itu nggak mampu karena pemerintah Kota Medan nggak punya lahan lagi. Maka untuk daerah-daerah yang tidak sampai 4 jam kami minta supaya pemerintah daerah menyiapkan kuburan masing-masing. Karena kan 4 jam ya protokolnya.
Misalnya daerah-daerah yang tidak sampai 4 jam perjalanan, tolonglah diurus masyarakatnya. Nah, bagi yang lebih 4 jam, itu kan juga sulit. Pemerintah Kota Medan masih mentoleransi, tapi biaya pemakaman ditanggung oleh pemerintah daerah masing-masing. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Akibat guyuran hujan es dan angin kencang, 60 rumah warga di Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu di Desa Silimakuta, Pakpak Barat rusak parah. Selasa sore kemarin terjadi hujan es disertai angin kencang di salah satu wilayah Kabupaten Pakpak Barat, yakni di Desa Silimakuta, Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Diperkirakan 60 rumah warga rusak parah akibat musibah tersebut. Pada saat hujan es disertai angin kencang berlangsung, warga yang terkena dampak mengungsi ke rumah tetangga. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, tanaman warga pun gagal panen. Salah satu warga, Rasdin Manik, mengatakan agar pemerintah Kabupaten Pakpak Barat memperhatikan dan memberikan bantuan kepada warga yang terkena bencana. Ini waktu pukul 16 sore Pak, setengah 4 lah. Apakah ada korban jiwa Pak di dalam rumah atau di dalam perkarangan kita sendiri Pak? Kalau untuk keluarga ini belum Pak, cuman material itu rumah sangat rusak parah. Oh, parah ya Pak. Terus waktu kejadian berada di rumah nggak Pak itu Pak? Kejadian tidak di dalam Pak. Kemana kita mengungsi Pak? Ke rumah keluarga? Ke rumah tetangga Pak sebelah. Tetangga sementara. Apa harapannya Pak? Harapan kami dari masyarakat desa Sitelu Tali Urang Julu meminta kepada pemerintah daerah agar turut berperan untuk memperhatikan kami, karena dampak daripada bencana ini sangat meluas Pak, terutama di sektor pertanian kami Pak. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, di masa pandemi COVID-19 Rabu pagi tercatat 559 arus kunjungan kapal berbendera luar negeri, meningkat selama semester 1 tahun 2020. Sedangkan untuk ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil yang jadi andalan Sumatera Utara mengalami penurunan. Selain Kuala Tanjung dan perpanjangan dermaga di kawasan Belawan International Container Terminal Sumatera Utara yang dikelola oleh PT Pelindo 1 merupakan pintu keluar masuk roda perekonomian di Sumatera Utara melalui Pelabuhan Belawan. PT Pelindo 1 cabang Belawan yang memiliki luas 292 hektar telah menyiapkan 3 tangki timbun CPO, terminal curah kering dan gudang alat berat bongkar muat ini selalu disinggahi para pelaku usaha, baik dari dalam hingga luar negeri, yang selalu memanfaatkan jalur laut untuk bongkar muat di pelabuhan tersebut. Sepanjang Januari hingga Juli 2020, realisasi kunjungan kapal luar negeri jika dihitung dalam satuan berat tercatat 8.759.634 gross tonase. Sedangkan tahun 2019 tercatat 8.323.423 gross tonase. Kapal berbendera asing sandar menjadi tujuan utama ekspor impor. Di Pelabuhan Belawan merupakan pelabuhan terbesar ketiga di Indonesia. Manajer Umum Cabang Belawan mengatakan, kunjungan kapal berbendera luar negeri di Pelabuhan Belawan sebanyak 559 kapal ini sepanjang semester 1 tahun 2020 tercatat meningkat dibandingkan tahun 2019 hanya 505 kunjungan kapal asing. Untuk ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil yang menjadi andalan Sumatera Utara pada masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan sebesar 2%.
di mana tercatat pada kuartal 1 tahun 2020, 1.298 ton, sedangkan tahun 2019 tercatat 1.450 ton. Sementara keunikan justru terjadi. Di semester pertama di tahun 2020 ini justru terjadi peningkatan call kapal atau kunjungan kapal asing ke Belawan ini. Dari 259 di tahun 2020 semester pertama ini, justru di semester yang sama 2019 hanya 505. Justru terjadi kenaikan lebih kurang sekitar 4%. Nah, artinya menggambarkan bahwa dalam sektor kegiatan bongkar muat di pelabuhan masih mampu untuk mempertahankan rimanya meski kehidupan kondisi keadaan kita dengan isu pandemi ini sangat luar biasa terhadap dampak ekonomi secara nasional. Kegiatan bongkar muat dilakukan dengan menambah fasilitas peralatan pelabuhan sesuai standar internasional sebagai upaya mendukung produktivitas dan pelayanan serta pencapaian target perusahaan. Diyakini dapat mengembangkan dunia usaha di masa pandemi COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai berhasil meringkus seorang kurir narkoba berinisial RFS 36 tahun. Petugas melakukan tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan kaki kanan pelaku karena melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. RFS 36 tahun. Warga Medan ini ditangkap polisi saat hendak bertransaksi narkoba di pinggir sungai di Jalan Kabupaten, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti satu plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat 475 gram dan 1 unit handphone. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang saat menggelar konferensi pers kepada sejumlah awak media. Pengungkapan kasus ini menindaklanjuti informasi masyarakat tentang adanya transaksi sabu yang dilakukan tersangka. Pengakuan tersangka, dirinya mendapatkan upah sebesar 2 juta rupiah untuk mengantarkan sabu tersebut ke Perbaungan. Melakukan undercover buy ke lokasi yang telah ditentukan. Nah, pada saat itu hari Rabu tanggal 16 September sekitar pukul 22, tepatnya itu di pinggir sungai Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, dilakukanlah penangkapan terhadap Fauji, ya, alias Restu, ya. Nah, waktu dilakukan penangkapan ditemukan ini barang bukti jenis narkoba jenis sabu. Untuk pengembangannya, di bawah pengembangan, ya, tersangka melakukan perlawanan sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur. Pak, barang bukti yang diamankan berapa banyak, Pak? Ini 470,5 gram, hampir setengah kilo lah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa SMA SMK Plus Kesehatan Evarina. Memulai kegiatan masa orientasi siswa baru yaitu pembinaan mental, fisik, dan disiplin atau Bintal Fisdis
Dia akan dilangsungkan selama 21 hari. Acara dibuka oleh Danrindam 1 Bukit Barisan bersama dengan pendiri Yayasan Evarina, JR Saragih, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ratusan lebih siswa-siswi baru SMA SMK Plus Kesehatan Evarina mengikuti upacara pembukaan kegiatan pembinaan mental, fisik, dan disiplin di lingkungan SMA SMK Plus Kesehatan Evarina. Sebelum masa orientasi, seluruh siswa telah dirapid test dan swab test, dan hanya siswa yang dinyatakan negatif yang dapat mengikuti kegiatan. Selama masa orientasi, seluruh peserta pembinaan diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, dan diukur suhu tubuhnya. Selain itu, kontrol kesehatan fisik juga dilakukan untuk menjaga kekebalan tubuh para siswa baru. Di samping itu, fasilitas sekolah juga telah dibersihkan dan disterilisasi seperti asrama, ruang belajar, ruang makan, perpustakaan, dan fasilitas lainnya. Pihak sekolah juga telah melakukan kebijakan dengan melarang orang tua siswa untuk datang berkunjung demi memutus penyebaran corona. Akan tetapi, layanan video call diberikan untuk berkomunikasi. Hal inilah yang membuat SMA SMK Plus Kesehatan Evarina menjadi tempat isolasi belajar yang bebas dari penyebaran COVID-19. Kegiatan ini diharapkan nantinya dapat menumbuh kembangkan semangat siswa untuk terus belajar dan mencapai cita-cita, berjiwa nasionalis serta cinta akan tanah air. Baik, terima kasih. Saya Kolonel Waston Purba dan Rindam 1 Bukit Barisan. Dalam hal ini dipercaya oleh Pak Bupati untuk kita melaksanakan latihan dalam pembentukan mental, fisik, dan disiplin untuk siswa baru ini. Harapan saya siswa ini punya karakter Indonesia, ya, yang mencintai negara kita, kemudian mencintai sesama, kemudian tanpa membeda-bedakan suku, agama, maupun ras. Sehingga dididik mereka secara menumbuhkan rasa saling menyayangi atau kebersamaan lah, sehingga nanti bisa menjadi modalnya mereka untuk melanjutkan pendidikan selama 3 tahun di sini. Dan kita harapkan selama pendidikan ini dengan modal Pintalvis di sini, dia akan mempunyai jiwa korsa, menyayangi atau bangga dengan alumni dari SMA, SMK, Kesehatan Plus Kesehatan Evarina. Itu harapan kita. Sistem pembelajaran yang diterapkan di SMA SMK Plus Kesehatan Evarina di tengah pandemi sekarang ini sangat jauh berbeda dengan sebelum masa COVID-19, seperti pengurangan jumlah siswa per kelas, pembelajaran berbasis digital, dan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah klaster baru penyebaran COVID-19. Ini kan bagian dari kurikulum dan bagian dari kurikulum yang sudah direncanakan sejak berdirinya sekolah ini. Dilakukanlah kerjasama dengan Kodam 1 Bukit Barisan melalui Rindam 1 Bukit Barisan. Dan setiap siswa yang masuk sekolah di sini itu wajib biasanya mengikuti pendidikan di Rindam 21 hari. Tujuannya adalah untuk melihat kesiapan anak-anak itu, termasuk mentalnya, fisiknya, supaya kita lebih mendalamin. Maka setiap orang masuk ke sini itu ada tes kesehatan. Dasarnya sudah dites kesehatan, tidak bermasalah, maka dilakukanlah pembukaan pendidikan mental dan fisik ini di Rindam. Karena suasana COVID ini ditaruhlah di sekolah ini, tapi semua apa yang dia dapatkan di Rindam itu dilakukan di sini. Jadi tujuannya itu yang pertama, kita pengen menyatukan siswa ini dari berbagai-bagai suku, berbagai-bagai agama, latar belakang pendidikan menjadi satu. Mereka mencintai orang tuanya, mencintai sekolah ini, taat kepada undang-undang, tidak terjerumus kepada narkoba, semakin mengenal yaitu Pancasila, dan dia mengenal kembali jati dirinya untuk cita-cita dia ke depan.
Baik Pak, lalu apa harus? Jauh sekali bedanya. Sekarang ini kita lihat sendiri di kelas yang dulunya 30 sekarang hanya 15. Yang tadinya di ruang pertemuan itu bisa sampai 300 sekarang hanya 100. Mereka menggunakan jarak, pakai masker, cuci tangan, dan mereka itu dipersiapkan juga. Kalau dulu itu olahraga hanya pagi, sore, sekarang itu wajib dia jam 11 sampai jam 12 itu berjemur. Jadi dia wajib menjemur. Kenapa? Karena badannya harus hangat terus, sehingga dia keringatan, sehingga dia jauh dari COVID. Dan termasuk guru-guru yang dulunya ada tinggal di luar, sekarang tinggal di dalam. Tidak boleh orang lain masuk ke dalam ini, kecuali siswa dan guru yang ada di dalam. Terus yang kedua, perbedaannya itu sangat juga. Contoh, orang tuanya nggak boleh melihat anaknya. Jadi kalau kita kasih nanti, contohnya kita kasih handphone sekali seminggu, dia bisa video call dengan orang tuanya bisa melihat anaknya, atau dengan TV Eparina. Jadi kegiatan-kegiatan dia ini bisa dilihatnya di TV Eparina. Saya yakin ini sangat memberikan motivasi kepada orang tua, dan orang tua memahamin bukan berarti seringnya bertemu, tapi yang penting doanya dan dukungan moral kepada anak-anak dan seluruh pelatih yang ada di sini, termasuk guru-guru yang ada di sini. Baik. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pengusaha muda di daerah Tapanuli Selatan diharapkan untuk lebih bisa membangun ekonomi masyarakat di masa pandemi seperti sekarang ini. Hal ini disampaikan Ketua Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Sumut saat pelantikan pengurus HIPMI Cabang Tapanuli Selatan di Padang Sidimtuan. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, seluruh pengurus dan anggota BPD HIPMI Sumatera Utara diharuskan untuk mampu membantu mengembangkan perekonomian di daerah. Hal ini disampaikan Ketua OKK BPD HIPMI Sumut, Muhammad Hukolil Hasibah saat melantik anggota BPC HIPMI Kabupaten Tapanuli Selatan. Kegiatan ini merupakan kekonsistenan HIPMI demi mengembangkan perekonomian di masyarakat. Apalagi saat ini kondisi perekonomian masyarakat sangat memprihatinkan akibat pandemi COVID-19. Ketua OKK BPD HIPMI Sumut Muhammad Hukolil Hasibah mengatakan, dengan terpilihnya Feriansyah Hasibuan sebagai Ketua BPC HIPMI Kabupaten Tapanuli Selatan dapat mendorong perekonomian warga. Pasalnya di tengah masa pandemi COVID-19, HIPMI Sumut terus berusaha melakukan upaya untuk meningkatkan UKM masyarakat dengan agenda rapat secara daring. Jadi HIPMI ini organisasi pengusaha muda yang satu jabatan priorisasinya itu hanya sekali priorisasi itu 3 tahun. Umurnya 19 tahun sampai 40 tahun. Jadi ini musyawarah cabang pertama kali di HIPMI Kabupaten Tapanuli Selatan. Prospek kita ke depan Bang dengan hadirnya HIPMI di Tapsel ini seperti apa? Saya dari BPD HIPMI Sumut sangat mengapresiasi terbentuknya BPC HIPMI Tapsel ini untuk membantu roda ekonomi di pemerintah Tapanuli Selatan, mengembangkan wirausaha, UKM, dan support dan bekerja sama dengan pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sementara itu, Ketua BPC HIPMI Tapanuli Selatan Feriansyah Hasibuan mengaku pihaknya terlebih dahulu akan merapatkan visi dan misi anggota HIPMI Tapanuli Selatan. Kalau kami dari BPC HIPMI Tapsel, visinya mandiri, sinergi, dan hebat. Dengan menjadi organisasi yang mandiri, dengan didukung sinergi seluruh anggota, maka HIPMI Tapanuli Selatan akan menjadi hebat. Misinya yang pertama, meningkatkan solidaritas dan antar anggota HIPMI dalam suasana kekeluargaan yang hangat dan sevisi dalam membangun kejayaan HIPMI Tapanuli Selatan. Yang kedua, menciptakan sinergitas bisnis yang saling menguntungkan.
terutama dalam mewujudkan sumber pendanaan organisasi yang sehat, baik dan berkelanjutan. Yang ketiga, menggalang sinergi dengan komunikasi bisnis yang ada di Tapanuli Selatan, sehingga Tapanuli Selatan akan menjadi barometer kewirausahaan di pantai barat, bahkan di Sumatera Utara. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.